Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaryani dengan NIM 123101151. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu tentang uji normalitas. Nah, uji normalitas itu merupakan uji prasyarat yang dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Nah, tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan jenis analisis statistik yang akan digunakan dalam penelitian. Apabila data itu berdistribusi normal, maka analisis dapat menggunakan statistik parametrik. Nah, sebaliknya, apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan statistik non-parametrik. Lalu, uji normalitas dilakukan menggunakan program SPSS. Bisa melalui dua metode pengujian, yaitu yang pertama uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang kedua uji Shapiro-Wilk. Nah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikan atau SIG dengan ketentuan yaitu jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka data itu berdistribusi normal. Nah, sebaliknya jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, apabila seluruh hasil signifikan atau SIG pada data pretest maupun posttest, kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian itu berdistribusi normal. Nah, di sini saya akan menampilkan atau menyampaikan tutorial tentang uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu saya sudah menyiapkan data kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ada data nilai pretest dan nilai posttest. Yang pertama-tama, kita masuk kepada halaman SPSS, kita masuk ke bagian variable view. Untuk di kolom name, yang pertama kita masukkan hasil. Di bagian label, kita masukkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagian name yang kedua kita masukkan kelas. Lalu labelnya yaitu kelas. Untuk desimal kita ubah ke 0, dua-duanya ke 0. Untuk bagian values kelas itu kita ubah dengan 1. Kita masukkan labelnya pretest eksperimen PBL. Lalu value-nya 2, labelnya posttest. Eksperimen lalu yang ketiga labelnya pretest control convention. Dan terakhir keempat posttest control konvensional. Kita klik OK. Nah, lalu kita pindah ke data view. Nah, di bagian data view, setelah kita masukkan di variable view tadi, tampilannya akan seperti ini. Hasil dan kelas. Nah, di bagian hasil ini kita akan masukkan nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan kode 1 sampai 4. Nah, yang pertama kita masukkan
data pretest kelas eksperimen. Kita copy. Untuk kode kelasnya, kita berikan kode 1. Lalu data post test eksperimen kita masukkan di bawah sini dengan kode kelas 2. Selanjutnya kelas kontrol, nilai pretest kelas kontrol kita masukkan di sini dengan kode 3. Dan yang terakhir, nilai post test kelas kontrol kita masukkan kode 4. Nah, tampilannya kalau sudah kita masukkan akan seperti ini. Nah, untuk mengetahui nilai normalitasnya, kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu Explore. Nah, bagian hasil belajar siswa kita masukkan ke dependent list. Untuk kelas kita masukkan ke factor list. Lalu kita klik Plots, kita centang normality plot with test, lalu continue, lalu OK. Nah, ini hasil dari data yang udah kita masukkan. Mari kita lihat. Bagian test normality. Yang kita ambil adalah bagian test of normality. Di sini kita lihat SIG-nya yaitu 0,200 untuk yang Kolmogorov-Smirnov. Lalu untuk yang Sapirowicz SIG-nya 0,369. Mari kita bandingkan dengan pernyataan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat dari pernyataan apabila seluruh nilai signifikansi atau SIG yang bagian sini menunjukkan nilai besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Nah, kita lihat apakah data baik dari Kolmogorov-Smirnov maupun Sapirowicz menunjukkan 0 di atas 0,05. Nah, di sini SIG-nya 0,200 yang menunjukkan bahwa itu lebih dari 0,05. Nah, untuk Sapirowicz yaitu 0,369 yang menunjukkan bahwa itu lebih dari 0,05. Maka dapat dipastikan bahwa data yang kita uji sebelumnya bersifat normal. Nah, sekian dari saya untuk tutorial penggunaan uji normalitas dengan SPSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.